Presiden Joko Widodo menunjuk BKKBN memimpin pelaksanaan program luar biasa penanganan stunting di Indonesia. Kasus stunting di saat pandemi dikhawatirkan akan meningkat. Presiden menargetkan penurunan stunting di Indonesia sebesar 14% pada tahun 2024. Ini baru saja kita putuskan 2-3 hari yang lalu bahwa BKKBN akan menjadi ketua pelaksanaan dalam penanganan penurunan angka stunting. Target kita 2024 itu 14%. Bukan angka yang mudah, tetapi saya meyakini kalau lapangannya dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bertemu lagi di diskusi kelompok pada agenda 2 ini. Mungkin di sini sudah semuanya hadir ya. Saya sebutkan dulu satu persatu, ada Mas Sari Robin Seno dari Biro Keuangan dan BMN, ada Mas Isa Al-Ansori dari Direktorat Pelaporan dan Statistik, lalu ada Mas Fida Nabila Nahar dari perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Mbak Mulyana dari perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, dan saya sendiri Mita Aulia Rahma dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Jadi berdasarkan cuplikan berita dari YouTube dan kanal-kanal berita lainnya di internet yang sudah kita lihat bersama tadi, kita akan mengangkat isu stunting di teman-teman pada diskusi kali ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwa akan diprediksikan dalam 4 tahun ke depan ada 20 juta bayi yang akan lahir. Menurut Kepala BKKBN, Pak Hasto Wardoyo, 7 juta diantaranya berpotensi mengalami stunting. Gitu. Mungkin sebelum kita bahas faktor penyebab, dampak, dan lain-lain mengenai stunting, saya mau bahas sedikit dulu apa itu stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek gitu dibandingkan dengan anak seusianya. Secara sederhana, stunting dapat dikatakan sebagai pengerdilan. Saat ini, stunting juga merupakan permasalahan yang cukup membahayakan ya teman-teman, karena tidak hanya membahayakan sekedar masalah fisik seorang anak, tapi juga menjadi masalah nasional dengan kehilangan generasi sekaligus beban yang semakin membesar jika kita tidak hentikan gitu. Oke, sekarang untuk Mas Mbaknya, ada yang mau berpendapat nggak tentang stunting itu? Dan mungkin ada yang punya data atau fakta tentang isu stunting saat ini? Oh ya, boleh Mbak Mita. Mungkin aku akan mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut lagi apa yang sudah dijelaskan sama Mbak Mita ya terkait dengan stunting dari segi Iya, boleh data Mas Isa, dan silakan. fakta yang ada saat ini. Iya, silakan Mas Isa. Ya, baik. Nah, untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Mita tadi, bahwa kejadian balita pendek atau bisa disebut dengan stunting ini merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Berdasarkan data, pada tahun 2017 itu ada 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita yang ada di dunia ini mengalami stunting. Gitu. Namun angka ini sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka stunting pada tahun 2000, yaitu sebesar 32,6%. Nah, berdasarkan data yang ada di dunia itu, lebih dari setengah balita stunting di dunia itu berasal dari Asia, yaitu 55%. Sedangkan lebih dari sepertiganya atau 39% itu tinggal di Afrika. Dari 83,6 juta balita stunting di Asia, proporsi terbanyak berasal dari Asia Selatan, yaitu sebesar 58,7%. Dan proporsi paling kecil atau paling sedikit itu di Asia Tenggara atau 0,9%. Nah, bagaimana keadaan nasional saat ini di Indonesia? Kejadian balita stunting atau pendek merupakan masalah gizi utama yang dihadapi di Indonesia. Berdasarkan data pemantauan status gizi atau PSG, selama 3 tahun terakhir,
memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti kurang gizi, kurus, dan gemuk. Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016, yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017. Nah, kemudian prevalensi balita pendek di Indonesia cenderung statis. Hasil riset kesehatan dasar atau Kesdas tahun 2007 menunjukkan prevalensi balita pendek di Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun 2010 terjadi sedikit penurunan yaitu 35,6%, namun prevalensi balita pendek kembali meningkat pada tahun 2013 yaitu 37,2%. Prevalensi balita pendek selanjutnya akan diperoleh dari hasil Riskerdas tahun 2018 yang juga menjadi ukuran keberhasilan program yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Nah, kemudian tingginya persentase stunting di Indonesia ini membuat pimpinan negara, Bapak Presiden Joko Widodo, politisi dan berbagai pihak lainnya itu menjadi prihatin atas tingginya angka stunting ini. Nah, kemudian angka stunting nasional di RPJM atau Range Nasional tahun 2020 sampai dengan 2024 ditargetkan 19%. Berarti akan ada percepatan kurang lebih 12 sampai dengan 13% dari proyeksi angka stunting tahun 2020 atau 2021. Di samping itu, sesuai permintaan dari Bapak Presiden Joko Widodo, angka stunting akan diturunkan menjadi 14% di tahun 2024. Berarti untuk dapat mewujudkan penurunan angka stunting itu dibutuhkan usaha yang lebih besar dari berbagai pihak, tak terkecuali dari BKKBN dengan seluruh jajarannya. Mungkin itu Mbak Mita untuk data dan fakta yang ada di kondisi sekarang. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman tentang bagaimana cara mencegahnya atau upaya penyebab dan dampaknya. Terima kasih. Wah, ternyata benar-benar mengkhawatirkan ya Mas terkait isu stunting ini khususnya di Indonesia gitu. Makasih Mas Isa sudah memberikan data dan fakta mengenai stunting. Mungkin dilanjut ada yang mau memberikan informasi lain mungkin? Izin Mbak, mungkin saya menambahkan Mbak. Iya silakan Mas Robi. Saya ingin menambahkan terkait penyebab anak mengalami stunting itu sendiri. Menurut saya penyebab utama anak mengalami stunting itu karena adanya status gizi buruk pada ibu hamil, menyusui atau si bayi itu sendiri. Itu yang menyebabkan, itu yang merupakan faktor utama penyebab balita mengalami stunting. Nah, gizi buruk pada ibu hamil dan bayi tersebut itu disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, karena pengetahuan ibu yang kurang memadai. Jadi sebenarnya dari sejak di dalam kandungan, bayi itu sudah membutuhkan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan di dalam janin tersebut. Nah, untuk mencapai kebutuhan nutrisi ini, ibu itu harus dalam keadaan sehat dan yang bergizi yang baik. Nah, jika si ibu ini tidak memiliki pengetahuan tentang asupan nutrisi yang baik, maka ketercapaian gizi baik untuk janin itu akan susah dilakukan. Nah, selain itu juga ada 1000 hari pertama kehidupan atau 0 sampai 2 tahun. Itu merupakan waktu yang sangat krusial ya untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada masa ini, bayi butuh ASI eksklusif selama 6 bulan dan tambahan makanan pendamping ASI yang berkualitas. Lalu untuk penyebab nomor 2 yaitu adanya infeksi berulang atau kronis. Penyakit infeksi berulang ini bisa menyebabkan si bayi, menyebabkan tubuh anak itu selalu membutuhkan energi yang cukup untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak tadi akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting. Selain itu juga gizi buruk tadi disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk ini dapat menyebabkan stunting pada anak, terutama itu karena penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak maupun minum. Penggunaan air sumur yang tidak bersih ini bisa meninggikan resiko anak
untuk menderita diare atau infeksi cacing usus. Lalu yang terakhir, penyebab gizi buruk, yaitu terbatasnya layanan kesehatan. Di Indonesia ini nyatanya masih terdapat banyak tempat yang tertinggal dan kekurangan layanan kesehatan. Padahal selain memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan tadi juga berperan dan dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan yang memadai mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya. Nah, keempat penyebab tadi itu yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya gizi buruk yang berujung pada stunting pada balita atau anak. Seperti itu mungkin, Mbak. Makasih Mas Robi. Itu tadi kan penyebabnya ya. Mungkin kita sekarang mau tahu nih dampak dari stunting itu sendiri apa. Ada yang mau kasih masukan atau pendapat? Boleh saya, Mbak. Dari penyebab-penyebab stunting di atas, adapun beberapa dampak dari stunting. Nah, kita ketahui sendiri kekurangan gizi atau stunting pada anak akan berdampak secara akut dan kronis. Nah, anak-anak yang mengalami kekurangan gizi akut akan terlihat lemas secara fisik. Sedangkan anak yang kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang atau lama, terutama yang terjadi sebelum usia 2 tahun, akan terhambat pertumbuhan fisiknya sehingga akan menjadi pendek ataupun stunting. Nah, kondisi ini lebih beresiko jika masalah gizi sudah mulai sejak di dalam kandungan. Nah, lalu apa saja sih dampak dari stunting terhadap anak dan ketahanan negara Indonesia? Nah, yang pertama, ada kognitif lemah dan psikomotor yang terhambat. Bukti menunjukkan anak akan tumbuh dengan stunting mengalami masalah perkembangan kognitif dan psikomotor. Jika proporsi anak yang mengalami kurang gizi buruk dan stunting besar dalam suatu negara, maka akan berdampak pula pada proporsi kualitas sumber daya manusianya. Nah, artinya besarnya masalah stunting anak hari ini akan berdampak pada kualitas masa depan bangsa. Yang kedua, kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang tidak proporsional hari ini pada umumnya akan mempunyai kemampuan secara intelektual di bawah rata-rata dibandingkan anak yang tumbuh dengan baik. Generasi yang tumbuh dengan kemampuan kognisi dan intelektual yang kurang akan lebih sulit menguasai ilmu pengetahuan sains dan teknologi karena kemampuan analisis yang lemah. Nah, yang ketiga, lebih mudah terkena penyakit degeneratif. Kondisi stunting tidak hanya berdampak langsung terhadap kualitas intelektual bangsa, tetapi juga menjadi faktor salah satu terhadap penyakit intelektual degeneratif. Penyakit yang sering muncul seiring bertambahnya usia. Dengan demikian, kondisi stunting juga berperan dalam meningkatkan beban gizi ganda terhadap peningkatan penyakit kronis di masa yang akan datang. Nah, dampak yang terakhir, ada sumber daya manusia yang berkualitas rendah. Kurang gizi dan stunting saat ini menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia usia produktif. Masalah ini akan berlanjut dan juga berperan dalam meningkatnya penyakit degeneratif saat dewasa. Nah, mungkin itu apa ada yang bisa menambahkan mengenai solusi atau rekomendasi pencegahan? Ya, boleh saya sambung, Mbak, mengenai setelah tadi dipaparkan mengenai penyebab dan dampaknya, lain tidak lain adalah pertama dari faktor gizi, makanya kita perlu melakukan beberapa upaya. Misalnya dari ibu hamil dan ibu yang sudah bersalin, misalnya kita perlu melakukan intervensi pada 1000 HPK. Nah, yang kedua bisa
meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan. Nah, yang ketiga bisa menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien atau TKPN. Nah, yang keempat ada pemberantasan kecacingan. Nah, yang kelima kita bisa deteksi dini tentang penyakit menular atau tidak. Nah, selanjutnya bisa untuk menyelenggarakan konseling inisiasi menyusui dini atau IMD dan ASI eksklusif. Nah, selanjutnya perlu ditingkatkan lagi penyuluhan dan pelayanan KB. Selanjutnya untuk upaya pada balita, kita bisa memantau pertumbuhan balita itu sendiri. Yang kedua bisa menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan PMT atau PMT untuk balita. Yang ketiga bisa menyelenggarakan stimulasi dini perkembangan anak. Yang keempat ada memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Nah, yang ketiga melalui anak sekolah. Melalui anak sekolah sendiri, kita bisa melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah. Nah, setelah melakukan revitalisasi, kita perlu juga ini yang biasa dikenal dengan Progas. Nah, yang keempat ada memberlakukan sekolah sebagai kawasan, saya ulangi, memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba serta cegah stunting itu penting. Nah, selanjutnya ada dari sektor remaja, kita bisa meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat atau yang dikenal dengan PHBS. Selanjutnya ada pola gizi seimbang. Terus ada tidak merokok dan mengonsumsi narkoba. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan reproduksi kepada PIK-R ataupun PCR. Nah, selanjutnya pada intervensi terakhir itu pada dewasa muda. Ini dewasa muda ini biasanya yang sebelum menikah itu bisa dilakukan dengan penyuluhan, pelayanan keluarga berencana. Nah, selanjutnya ada deteksi dini penyakit. Yang paling terakhir yaitu tentunya meningkatkan penyuluhan, terutama PHBS, pola gizi seimbang, terus tidak merokok atau mengkonsumsi narkoba. Sekiranya begitu teman-teman, salah satu atau dari beberapa upaya yang harus dilakukan dari masing-masing sektor intervensinya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, makasih Mas Vida, Mbak Muli, informasinya bermanfaat banget ya. Kita jadi tahu penyebab, dampak, dan gimana solusi yang tepat untuk menangani stunting ini. Ini masih ada itu nanti. Oke, tadi kan kita udah bahas mengenai stunting itu sendiri ya. Selain membahas stunting, mungkin kita juga bisa membahas kaitannya upaya pencegahan dan penanganan stunting dengan penerapan nilai-nilai aneka sebagai calon ASN nih. Disesuaikan dengan tupoksi masing-masing aja, karena ini juga sesuai dengan pembahasan kita di agenda 2 tentang aneka. Setuju nggak teman-teman kalau kita bahas aneka? Boleh, Mbak. Boleh, Setuju. Mbak. Setuju, Mbak. Boleh. Setuju banget. Baik, kita bahas nilai aneka yang pertama dulu ya, yaitu akuntabilitas. Apa sih? Akuntabilitas. Ada yang bersedia untuk mengemukakan pendapatnya tentang akuntabilitas? Boleh Mbak, kalau misal tentang akuntabilitas mungkin ada kaitannya Mbak dengan data dan fakta tadi ya. Baik, silakan Mas Isa. Terima kasih atas kesempatannya Mbak. Dari segi aneka yang pertama yaitu akuntabilitas, apabila dihubungkan dengan data dan fakta yang sudah dipaparkan tadi, itu ada 3 poin yang bisa kita ambil untuk nilai-nilai anekanya. Yaitu yang pertama adalah pencatatan dan pelaporan yang efektif serta efisien.
Di sini pencatatan dan pelaporan terkait data stunting itu diselenggarakan dengan sistem yang efektif dan juga efisien. Misalkan dengan menggunakan sistem yang mudah digunakan dalam proses pencatatan dan juga pelaporan, sehingga dapat menghemat waktu atau dalam hal ini adalah efisien, dan setelah data terkait stunting itu didapatkan, dapat diolah dan diinformasikan dengan dashboard sehingga dapat menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan terkait stunting sekaligus acuan bagi pemimpin daerah mengenai tingginya angka stunting di wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian terkait dengan pencatatan dan pelaporan yang efektif dan efisien ini, mungkin saya ada contoh nih dari dashboard yang telah dibuat oleh TP2AK dari tim Sekretariat Negara ya, Setnek. Jadi mungkin izin Mas untuk bisa share screen. Nah, di sini dari tim TP2AK dari Sekretariat Negara itu telah membuat dashboard tentang stunting. Jadi kita bisa memantau tingkat tinggi atau rendahnya stunting yang ada di wilayah Indonesia. Nah, di sini data sudah didapatkan secara akurat dan juga nanti data ini dimanfaatkan. Data ini bersumber dari Bappenas. Nanti yang akan dimanfaatkan tidak terlepas dari kita BKKBN yang sudah menjalin kerjasama dengan TP2AK gitu terkait dengan dashboard monitoring tentang stunting. Jadi di sini adalah salah satu penerapan aneka yaitu akuntabilitas. Kemudian saya lanjut. Untuk poin yang kedua yaitu data yang valid. Nah, di sini data yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan atau kondisi yang sebenarnya. Misalkan pelaporan data keluarga berisiko stunting pada pelaksanaan PK21 kemarin, nah di situ dilaksanakan dengan metode sensus. Dan dalam pelaksanaannya terdapat hierarki yang melakukan validasi bertingkat terhadap sesuaian data. Misalnya dari kader nanti divalidasi oleh supervisor, kemudian ke atas lagi nanti oleh manajer data, kemudian manajer pengelolaan, dan juga oleh pusat. Dan pusat ini dia bertindak untuk cleansing data. Misalkan masih ada data-data yang salah, kayak nick-nya sama tapi ternyata namanya beda dan yang lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari akuntabilitas juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini dapat memberikan bukti atas dilakukannya pendataan keluarga, misalnya yang PK21, yang menyertakan stunting untuk menunjukkan bahwa pendataan ini benar-benar dilakukan dan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat tadi. Mungkin itu Mbak terkait dengan akuntabilitas, mungkin teman-teman bisa menambahkan nilai-nilai aneka yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mas Isa. Nah, setelah akuntabilitas ada nilai aneka yang kedua yaitu nasionalisme. Mungkin selain Mas Isa ada yang mau mengemukakan pendapatnya juga terkait nilai aneka yang kedua ini? Baik, Mbak. Untuk nilai nasionalisme boleh saya jelaskan sedikit. Silakan, Mbak. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN, bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya, akan tetapi senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara. Nilai-nilai yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik, kepublikan, menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Nah, untuk itu, pegawai ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing. Nah, sebagai penyuluh KB, dalam mengimplementasikan nilai nasionalisme terhadap penurunan angka stunting dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Misalnya, membangun kesadaran masyarakat pentingnya menjaga masa depan anak bangsa dimulai dari keluarga sendiri. Membangun pemahaman masyarakat bagaimana mencegah stunting dapat dicegah mulai dari 1000 hari pertama kehidupan dengan pola asuh yang baik kepada anak balita, pemberian gizi seimbang, perawatan saat hamil dan setelah melahirkan, dan beberapa pencegahan lainnya. Nah, yang berikutnya, membangun kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting demi kelangsungan masa depan bangsa yang lebih sehat dan berkualitas.
Yang terakhir, membangun komitmen peserta di mana dalam melakukan pencegahan stunting dan upaya menghindari Indonesia dari kondisi peningkatan angka stunting tersebut, setiap peserta harus melakukan upaya secara terus-menerus dan berkesinambungan agar apa yang telah dimulai tidak berhenti di tengah jalan dalam program pencegahan stunting dapat berhasil. Nah, saya kira itu teman-teman, ada yang mau menambahkan? Terima kasih Mbak Nuli. Lanjut ke nilai yang ketiga, itu nilai etika publik. Ada yang mau melanjutkan? Silakan. Boleh saya lanjutkan ya Mbak mengenai etika publik. Nah, etika publik sendiri merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruknya, atau benar atau salahnya perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Nah, berhubung saya dan mungkin ada teman-teman di sini yang lain adalah penyuluh KB, ini mempunyai andil besar dalam pencegahan stunting tadi, terutama dalam intervensi 1000 HBK. Nah, peran seorang PKB dalam pelayanan publik ini harus sejalan dengan kegiatan lintas sektoral terkait. Nah, pemerintah dalam menurunkan angka stunting ini bisa melakukan dengan berbagai cara. Tentunya kita sebagai penyuluh KB harus kerjasama antar sektor, antar lini harus kuat agar menurunnya angka stunting ini berhasil. Kan mampu untuk menekan laju penurunan angka stunting di wilayah lokus tersebut. Nah, selain itu dalam memberikan penyuluhan atau pelayanan pencegahan stunting itu juga harus efektif, tidak membeda-bedakan siapa-siapa, dan kita pun harus ramah terhadap siapapun. Nah, dalam memberikan pelayanan terhadap kader maupun anggota PKB melalui posyandu atau kerjasama lintas sektor baik melalui BKB HI ini sangatlah penting guna menunjang keberhasilan pelayanan dalam pencegahan stunting. Jadi etika publik ini sangat erat hubungannya dengan kita sebagai penyuluh KB dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih Mas Wida. Mungkin untuk nilai yang keempat, komitmen mutu, izin saya yang mau memberikan pendapat ini yang mutu, yaitu efektivitas, efisiensi, orientasi mutu. Komitmen mutu dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting sangat terkait dengan program-program yang dicanangkan oleh BKKBN, seperti seperti program 1000 HPK, pembinaan kepada keluarga BKB, dan calon PUS pada program siap nikah yang tujuannya untuk mengedukasi calon pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Nah, selain itu, terkait komitmen mutu, mungkin seorang PKB juga bisa melakukan inovasi gitu ya, seperti membuat penyuluhan yang lebih menarik melalui media sosial tentang stunting khususnya agar dapat lebih menyebar luas informasi tentang stunting ini, khususnya di kalangan anak-anak muda, agar informasi tentang stunting ini juga masuk gitu, kalau lebih masuk kalau misalkan disebar melalui media sosial gitu. Nah, inovasi-inovasi inilah yang merupakan salah satu ciri adanya komitmen mutu. Gitu. Selanjutnya nilai anti korupsi. Nah, kebetulan di sini ada dari Biro Keuangan nih. Mungkin Mas Robi bisa lebih menjelaskan mengenai anti korupsi ini bagaimana gitu, Mas Robi. Silahkan. Izin Mas Mbak, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai aneka yaitu anti korupsi pada pelaksanaan tugas
saya mungkin ya di Biro Keuangan dan Pengelolaan BUMN. Jadi meskipun Biro Keuangan dan Pengelolaan BUMN ini tidak melakukan pelayanan langsung ke masyarakat atau terjun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat terkait penanganan stunting ini, namun tugas dan fungsi Biro Keuangan dan Pengelolaan BUMN ini juga pastinya berperan dalam penanganan stunting. Misal penyusunan laporan keuangan yang di dalamnya termasuk laporan keuangan terkait berbagai program termasuk penanganan stunting serta pengelolaan BUMN sebagai sarana penunjang untuk pelaksanaan program penanganan stunting tersebut. Nah, di Biro Keuangan dan Pengelolaan BUMN sendiri, penerapan nilai aneka ini diterapkan salah satunya dengan adanya whistleblower system. Whistleblower system ini merupakan mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau baru akan terjadi yang melibatkan pegawai di lingkup Biro Keuangan atau mungkin biro lain atau orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di organisasi BKKBN. Nah, jadi dengan adanya whistleblower system ini, kita sebagai pegawai juga memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap adanya tindak pidana korupsi secara horizontal antar pegawai. Jadi tidak hanya menunggu pengawasan dari APIP atau BPK atau maupun KPK. Nah, di Biro Keuangan itu implementasi whistleblower system ini dilakukan dengan adanya penyediaan sarana atau media pengaduan, yaitu adanya pengaduan melalui hotline, SMS, kotak pengaduan, maupun website Biro Keuangan sendiri. Salah satu kunci keberhasilan whistleblowing system ini yaitu adanya prinsip kerahasiaan. Dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor atau si whistleblower sehingga tidak akan menimbulkan rasa takut bagi setiap pegawai yang ingin melapor. Nah, penerapan whistleblower ini tidak hanya terbatas pada komitmen pimpinan, tapi juga dibutuhkan kepedulian dan komitmen seluruh pegawai di lingkungan Biro Keuangan ataupun di unit lain yang menerapkan whistleblower system. Mungkin seperti itu, Mbak, Mas, penerapan nilai anti korupsi di tugas dan fungsi Biro Keuangan dan Pengelolaan BUMN. Oke, makasih Mas Robi dan Mas Mbak semuanya. Jadi mungkin aku bisa kasih kesimpulan untuk menekan angka stunting ini, BKKBN yang memiliki tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana mengeluarkan program-program kan PK, khusus dan lain sebagainya. Nah, dalam proses program-program tersebut, BKKBN semua sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya perlu melandasi langkahnya dengan menerapkan nilai-nilai aneka. Melalui pengamalan nilai aneka tersebut, diharapkan tercapai tujuan turunnya angka stunting gitu. Nah, nilai aneka seperti akuntabilitas nasional, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi ini pada ASN saling berkaitan sama lain dan sangat berperan dalam keberhasilan program percepatan penurunan angka stunting. Gitu kira-kira ya teman-teman. Setuju nggak? Setuju, Mbak. Setuju, Mbak. Baik, mungkin sekian diskusi kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk diskusi mengenai isu yang sedang terjadi di Indonesia dan penerapan aneka untuk ASN. Terima kasih banyak. Mohon maaf, mungkin masih banyak
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.